Kita lanjut lagi. Bagian kedua sudah kita terapkan, bagian menggunakan fungsi atau panggilan seperti ini, menghasilkan nilai ke dalam templating, di mana bagian nilai ini diambil dari mainnya atau apps-nya itu dari sini ya. Jadi ini dilempar, kemudian ini dimasukkan sini dulu, kemudian dilempar di Hello.js sesuai dengan nama yang di sini. Oke, kali ini kita akan menggunakan atau menerapkan fungsi yang ketiga. Oke, yang kita skip tadi fungsi pertama ya. Nanti pembahasannya akan pada menu atau mengaktifkan menu atau tidak gitu ya. Oke, kita langsung saja pada pembahasan ini. Sebelumnya, bagaimana kita akan membuat sebuah ini tanpa menggunakan JS gitu ya. Oke, coba kita hapus JS-nya, kita jalankan. Ini error ya. Kenapa error? Karena JS-nya nggak terbaca gitu ya. JS-nya nggak terbaca. Jadi pada kesempatan hari ini, sebelum kita mengarah pada templating pada bagian ketiga atau fungsi pemanggilan EJS pada bagian ketiga, kita menambahkan tanpa menggunakan EJS sudah terbaca tersendiri gitu. Oke, jadi caranya di sini kita tambahkan dulu var, kemudian kita buatkan pet sama dengan require, kemudian kita panggil page-nya di sini. Jadi pet itu lokasinya gitu, kita baca lokasinya dulu. Kemudian setelah itu kita add-nya itu membaca tentang, kita set dulu ya, membaca tentang tempatnya. Jadi tempatnya itu akan ada di views ya, sesuai dengan folder yang ada di sini, views. Kemudian pet-nya atau pengaturan tempatnya yang sudah kita buat di atasnya kita panggil dengan pet, kemudian titik join, kita gabungkan, kemudian ini memanggil direktorinya. Domainnya apa? Domainnya itu adalah yang di atas, ketahui adalah view. Domainnya view. Oke. Kemudian ini sudah mengarah pada lokasinya view. Kemudian untuk mematikan atau tidak mengaktif atau membaca secara EJS ya, tinggal kita tambah app set, kemudian lokasinya view, kita gunakan view, tulisannya view engines. Ini adalah salah satu digunakan untuk menggunakan atau mewakili ekstensi yang ada pada view ini. Kita menggunakan view engine. Kemudian apa yang akan kita aktifkan yaitu adalah EJS. Jadi kita tidak mengaktifkan EJS ya. Kita tidak mengaktifkan ya. Oke, sekarang tadi error ya, kita terus tambah ini, apakah masih error? Kita lihat ternyata sudah. Jadi kita sekarang pemanggilannya tidak usah menggunakan kata JS karena sudah mewakili ini di atas. Oke, langsung saja. Yang akan kita bahas kali ini adalah bagaimana membuat sebuah template secara sederhana ya, meskipun diklik hanya bagian tertentu yang berubah gitu ya. Oke, sebelumnya kita akan membuat menambahkan tentang home, terus kontak, about, dan profil contohnya gitu ya. Jadi kita akan tambah sebuah menu, ada menu home, kemudian menu profil, menu about, terus menu kontak gitu. Oke, di sini tepatnya view ya. Oke, sebelumnya kita akan hapus dulu. Ini kita hapus halonya, JS-nya kita hapus. Kemudian kita akan bagi, di mana dalam folder ini akan di dalam folder view ini akan ada dua folder lagi. Yang pertama itu template, digunakan untuk headernya template. Kemudian kita tambahkan lagi di sini adalah page atau halamannya gitu. Jadi sudah ada dua. Kemudian yang di sini kita tambahkan home .ejs, tambahkan lagi apa tadi, profil .ejs, kemudian tambahkan lagi kontak. Oke, kita buat yang sederhana dulu ya, kontak.
font.EJS. Oke, biar komplit kita tambahkan juga news gitu ya, biar sama news, biar tambah komplit ya. Sudah kita buatkan juga ini ya. Oke, kemudian setelah itu kita isi bagian template ini dengan contohnya kita kasih dengan header .EJS. Kemudian kita tambahkan lagi footer .EJS. Oke, sudah komplit ya. Sudah komplit, semua sudah lengkap. Kemudian setelah ini semuanya selesai, kita akan memanggil semua datanya di bagian ini. Kita panggil semuanya datanya di sini. Kita copy paste aja. Contohnya yang bagian pertama ini adalah Ini adalah contohnya home gitu. Jadi kita panggil home dulu, yang home. Oke, kita kasih contohnya ini judul ya, judul home gitu. Kita lemparkan judul home di sini. Kita kasih home. Kemudian kita copy paste aja biar cepat. Ini kita copy paste, intinya sama ya. Kemudian di sini kita kasih nama about. Ini juga namanya about, sesuai dengan nama foldernya. Tapi kita sudah tidak usah memanggil ekstensinya ya, cukup langsung namanya gitu ya. About. Oke. Solusinya kayak gini ya. About belum dibuat. Oke, ini bot belum ada ya. Kita kasih nama tentang. Oke, botnya belum ada. Kita tambahkan dulu. .EJS. Oke, botnya kita tambahkan. Bot isinya adalah bot juga. Oke, ini juga kita copy paste dulu. Kemudian setelah bot, kita profil. Ini juga namanya juga sama, profil. Isinya profil juga, tentang profil. Kemudian setelah profil news ya, ada news dulu ya. Oke, news itu biar komplit, kita lanjut lagi, kita tambahkan s, jadi newsnya banyak itu. Kemudian kita paste lagi, copy paste, yang penting kalian paham alurnya ya. Ini kita tuliskan dengan news. Kemudian ini juga news, ini memanggil filenya, di sini. Kemudian ini juga news. Oke, yang terakhir adalah apa? Kontak ya. Oke, kontak. Ini namanya juga kontak. Sudah selesai penamaannya. Kemudian kita isi semuanya itu, nilai-nilainya itu dengan halaman, kemudian manggil gitu ya, manggil dari judulnya masing-masing. Jadi tinggal kita pastekan, jadi halaman kita pakai H2, kemudian H1 ya, halaman. Kemudian ingat cara memanggilnya, melemparnya itu dengan menggunakan sama dengan, kemudian kita panggil nama yang dilempar itu adalah judul. Oke, seperti ini ya, ini seperti bagian kedua menggunakan sama dengan. Kemudian setelah selesai, tinggal kita copy pastekan di setiap menu, nanti akan merubah sendiri sesuai dengan apa yang dilempar pada mainnya. Oke. Kemudian di bagian header, di sini ada header dan footer ya. Kemudian di bagian header ini
kita tulis menu-menunya seperti apa. Oke, kita akan membuat menu secara sederhana. Contohnya kita buatkan dulu informasi bahwa ini adalah header ya. Ini adalah header. Jadi kita tuliskan header, kemudian di footer kita juga tuliskan ini adalah footer gitu. Jadi kita buatkan yang sederhana dulu. Tinggal kita poles dengan menggunakan tampilan yang lebih bagus lagi. Oke, sudah selesai ini. Kemudian kita buatkan menunya sangat simpel sekali bahwa ini. Oke, yang pertama itu adalah kita pakai ref. Oke, refnya. Jadi refnya ini kita akan panggilkan dari apps-nya itu ya. Yang pertama itu kosong refnya, jadi kita tambahkan ini. Kemudian linknya itu home. Ini kita copy saja. Oke, ini linknya profil. Jadi namanya harus sama dengan apps-nya. Biar yakin sama, kita copy paste saja di sini ya. Jadi profil dulu. Oke, kita ketikkan di sini. Ini juga profil, artinya dibesarkan. Kemudian kita copy lagi sebanyak, sebanyak gini. Kemudian kita kopikan news. Kemudian bot dulu ya, bot. Ini nggak urut, nanti diurutkan sendiri, tidak apa-apa. News bot. Kemudian kita ubah ini menjadi besar. News. Kemudian kontak. News, kemudian ini kontak ya. Jadi ngambil menunya dari sini, linknya ya. Tapi paste, nanti kalian paham alurnya, paste diperbolehkan. Selanjutnya setelah ini selesai, ini bisa jalan, sudah jalan. Contoh pada home. Ada yang salah. Home views-nya, ini kita cek dulu caranya itu apa. Di bagian home-nya, judul sudah ada, apisnya sudah ada, terus di bagian home-nya, home-nya ini manggil nama home-nya sudah betul semuanya ya. Kayaknya ada yang kelewat, yang kita cek lagi. Ada yang salah. Kenapa salah? Karena tempat home ini ada di page. Ingat ya, tempat home ini ada di page. Jadi kita tinggal tambahkan di sini. Semuanya salah ya. Page, kemudian home. Semuanya kita tambahkan. Jadi tinggal kita copy paste, tambahkan ini. Kita aja page, kemudian page. Jadi kalau tempatnya salah pasti error ya. Kemudian yang terakhir pada kontak tempatnya. Kemudian kita cek apakah sudah jalan. Sudah jalan ya. Tapi kita sudah membuat header. Namun headernya tidak dipanggil. Nah, untuk memanggil header itu kita menggunakan fungsi EJS yang ketiga, yaitu penulisannya seperti ini. Yang ketiga. Jadi menggunakan means ya, dan pengalamannya harus ditulis secara lengkap gitu. Jadi langsung kita coba, kita isi bagian home, mana home, bot dan semuanya diisi ya. Tinggal ditambahkan caranya sesuai dengan codingnya ya. Kemudian kita tambahkan fungsi dari include, artinya kita memasukkan include. Kemudian kita memasukkan nilainya. Nilai apa yang dimasukkan? Itu adalah nilai dari template itu sendiri. Kita menggunakan titik 2 karena ini kembali ke awal. Ini kan di dalamnya. Jadi kan kenapa menggunakan titik 2 di sini? Ini kan menu page akan memanggil template. Jadi dia harus balik dulu, kemudian ke template. Gitu. Ini namanya adalah template. Jadi harus sama. Template. Kemudian yang dipanggil adalah header. Headernya. Jangan lupa
penutup dari ini. Kemudian kita copy saja, di sini kita tuliskan di bagian bawah. Kemudian ini tinggal kita ubah dengan footer. Kemudian kita coba jalankan dulu apakah akan tampil. Oke, sudah jalan ya. Tapi ketika kita klik menu ini masih kosong lagi. Kita menu ini masih kosong lagi ya. Caranya kita lakukan itu secara berulang-ulang. Jadi ini template yang ditampilkan pada setiap data yang akan kita gunakan. Jadi sini tinggal copy paste lagi, save, jangan lupa, paste lagi, save, lagi save. Oke, sudah selesai semuanya. Kita cek dulu hasilnya, kita refresh, kemudian home, profil, halaman profil ya, news, kontak. Oke, sudah sukses. Ini adalah template secara sederhana dulu. Oke, mungkin itu pembahasannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.